Memancing ikan di Sungai Kapuas. Nelayan pulang membawa ikan tenggiri. Kalau bicara nilainya sama dengan besi, ada yang lebih tinggi, yakni diam adalah kalau yang jawab cuma 2 orang ini. Diam adalah emas. Kenapa diam adalah emas? Subhanallah ya, kalau kita lihat-lihat di material, harga besi satu batang, dalam artian satu batang itu dua lenjer kata bahasa Indonesianya, bahasa Sunda. Kakek ini yang tahu bahasa lenjer-lenjeran ya. Iya. Satu batang besi sama dengan 170 ya, nilai yang 10 mili. Oh, sok tahu katanya 80 ya, 180 atau 170 dia. 85. 60.000 ya. Sementara emas karena sekarang sedang naik, itu antam 1 gramnya itu antara 800 sampai 2 juta sekarang. 2 juta. Allah, ketinggalan zaman itu. Kirain 1 juta ya. Iya, 2 kali lipatnya ya. 2 juta ya. Berarti subhanallah, emas dibandingkan dengan logam-logam yang lainnya, kecuali logam yang mulia yang antik kayak zamrud dan mutiara, itu jauh lebih tinggi. Tadi kalau besi nilainya, kalau bicara nilainya apa? Besi. Sedangkan diam adalah emas. Karena itu saya mau diam aja sekarang ya. Tapi ini jangan karena ada fatwa dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa mana tadi? Wa mu'abbiran an kulli syahida wa zakiran ma kulli alima, membicarakan segala sesuatu yang diketahuinya, itu yang dianggap sebagai fastadil bidzalika ala wujudi jahlihi, maka nyata bagi orang tersebut bahwa itulah tanda, mohon maaf ya, jahlihi dalam artian ketidaktahuannya, untuk menghindari kata-kata jahlun atau apa? Oh, ibu sudah tahu ternyata ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kita harus bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau seandainya kita berada pada posisi yang wajib untuk berbicara, maka bicaralah. Karena bicara di situ bisa untuk situasi tertentu, bahkan nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Katakanlah seperti platinum, atau kalau dulu mah terkenal dengan akik ya, akik lebih tinggi daripada emas. Satu batang aja bisa nilainya 30 dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, kebanyakan secara umum sebagaimana disabdakan oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, kepada hari kiamat, fal yakul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, maka lebih baik diam. Fal yakul khairan, maka berbicaralah yang baik-baik saja. Kalaupun toh tidak, seandainya kita saring-saring bicara ini kayaknya dampaknya bisa negatif nih, atau kayaknya bisa menimbulkan perpecahan nih, atau malah bisa menyulut emosi nih. Fal yakul aw liyasmut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik diam. Tapi kalau seorang guru di hadapan muridnya, seorang dosen di hadapan mahasiswanya, seorang kiai di hadapan santrinya malah diam aja, kira-kira itu menyesuaikan dengan tempat tidak? Atau sesuai dengan tempatnya tidak? Tidak ya. Nah, di sini kita harus memilih dan memilah mana saat yang terbaik untuk bicara, mana yang saat terbaik untuk diam. Maka bagi seorang salik, seseorang yang sedang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diamnya
adalah berpikir dan bicaranya adalah titik-titik, istilah titik-titik di bawah ini. Kalau di atasnya berpikir, di bawahnya apa? Berzikir. Kemarin ayat yang saya sampaikan surah Al-A'raf ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ard, di dalam penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, serta pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, bagi orang-orang yang termasuk ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu salah satu makom tertinggi di hadapan Allah, karena di dalam dirinya berpadu suatu kelebihan, yakni zikir ketika berbicara dan berpikir ketika diam, merenung, menelaah, meneliti segala fenomena alam. Nah, ini hubungannya di ayat selanjutnya 191. Kalau berzikir hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Kalau berpikir hubungannya dengan alam, termasuk manusia ya, termasuk manusia. Alladzina yadhkurunallah. Apa itu yang dimaksud dengan ulul albab? Ialah orang-orang yazkurunallaha, yang berzikir kepada Allah, ya. Bukan berarti kita siang malam tiisuk jikur ke sore jeger ke peting jeger 24 jam sehari-hari harus berzikir. Tidak. Zikir itu bukan berarti harus subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Kan kita juga sebagai liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia pada hakikatnya adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Bisa bekerja, bisa tamasya dengan keluarga. Kira-kira tamasya termasuk ibadah tidak? Termasuk tidak? Yang tidak ngaji hari ini berarti sedang tamasya sama keluarga. Nah, asal kolbu kita mengait kepada Allah, being connected to Allah, itulah zikir. Walaupun mungkin terucap sekali-kali la ilaha illallah, atau sekali-kali Allah, atau sekali-kali subhanallah, tapi kolbunya senantiasa terkait kepada Allah. Melihat pohon singkong, alhamdulillah. Melihat manusia, ingat sama Allah. Melihat air, ingat sama Allah. Melihat udara, sinar mata, dan sebagainya, ingat kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan zikir. Jadi kaitannya, kalau berzikir dengan Allah, kalau berzikir wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir itu hubungannya dengan penciptaan langit dan bumi. Berzikir dan berpikir, maka itulah yang disebut dengan ulul albab. Kira-kira ibu suka berzikir? Alhamdulillah. Suka berpikir? Alhamdulillah. Mikirin pelajaran apa mikirin cicilan hutang? Mikirin masak, benar kan, masak ibu bayar. Nah, kalau terpadu pada diri seseorang antara zikir dan fikir, itulah yang disebut dengan ulul albab. Alhamdulillah, berarti kita semuanya termasuk orang-orang yang masih belum pede ini ibu nih. Alhamdulillah kita semuanya, karena memang kita senantiasa berzikir dan berpikir, maka insya Allah di hadapan Allah dan Rasulullah kita termasuk orang-orang yang ulul albab, orang yang memadukan antara kekuatan zikir dan kekuatan fikir. Maka disinilah kita harus memilah mana di saat bicara dan mana saat diam. Tapi diusahakan semuanya bernilai manfaat. Kalau berbicara, ya nilainya berpikir atau berzikir atau tazakur atau tadabbur, memahami fenomena alam, dan
yang diam pun senantiasa berzikir kepada Allah, ya. Insya Allah, maka nilai dari diam kita, nilai dari berbicara kita, nilainya sama beribadah kepada Allah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, di dalam Al-Hikam yang hikmah nomor 70, yakni Tuan Syekh Ibnu Athaillah memperingati kepada kita sekalian, ada 3 poin nih ya. Pertama, man ra'aituhu mujiban angkuli su'ila, angkuli ma su'ila, bahwa apabila engkau melihat seseorang, ra'aituhu mujiban, yang selalu menjawab setiap pertanyaan yang dia terima, yang dia diajukan kepada dia. Kemudian yang kedua, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, selalu memaparkan segala apa yang dia lihat. Melihat ini ada komentar, melihat tetangganya di komentar dan lain sebagainya, ya. Mu'abbiran an kulli ma syahida. Yang ketiga, wa zakiran ma kulli alima, dan selalu membicarakan apa yang dia lihat. Maka itu tandanya seperti barusan disampaikan di ujung kalimat ini, Tuan Syekh menyatakan fastadilla bidzalika, maka nyatalah di dalam orang tersebut terdapat suatu ciri-ciri yang mana itu menyatakan ala wujudi jahlihi, akan adanya ketidakfahaman akan dirinya, ketidakmengertian hakikat diam, memahami akan dirinya, dan juga kebaikan daripada diam itu sendiri, yang mana Rasulullah SAW sedikit lagi satu hadis yang menyatakan bahwa ternyata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa itu? Mengajarkan supaya tidak membicarakan sesuatu yang tidak diketahui. Dalam satu hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, suatu saat Jabir bin Abdullah, ada Zubair bin Abdullah, ada Jabir bin Abdullah. Yang disebutkan di hadis ini adalah Jubair bin Abdullah. Suatu saat ketika aku sakit, Rasulullah mengunjungiku, menjengukku bersama Sayyidina Abu Bakar. Beliau mendatangiku di saat aku sedang pingsan, kata beliau. Kemudian Rasulullah memercikan air dan mewudukanku sehingga aku terbangun. Nah, pas terbangun itu, karena dirasa mungkin ya sahabat Jubair bin Abdullah ini agak parah sakitnya sehingga menyebabkan pingsan, ya pasti itu beliau mengkhawatirkan tentang hartanya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma asna'u fi malihi, bagaimana tentang hartaku ini, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan hartaku ini? Kemudian falam yajibni, tapi Rasulullah tidak menjawab sedikit pun, satu kata pun tidak keluar dari lisan mulia beliau, hatta yanzilu ayatul mawaris, sehingga turun ayat tentang mawaris, ayat tentang ilmu waris, ayat tentang aturan-aturan waris, barulah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut, ya. Nah, di sini menjadi intibat bagi kita sekalian, sekalipun kita katakanlah posisinya sebagai guru dengan murid, ketika kita ada yang mengaji, katakanlah ikro gitu ya. Tapi kalau tidak tahu, apapun yang ditanyakan, kalau seandainya tahu, ya sampaikan. Kalau tidak tahu, bagaimana tadi? Diam. Sebagaimana Rasulullah SAW, orang yang paling tinggi ilmunya, orang yang paling tinggi amalnya, tapi ketika ditanya sesuatu yang tidak mengetahui, yang tidak diketahuinya, beliau diam 1000 bahasa. Baru ketika ada ayat-ayat yang turun, beliau memaparkan. Ibu hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, bahwa berfikirnya kita dan juga berzikirnya kita itu tidak terlepas dari kesalahan. Karena dauh dari guru kita sekalian adalah di dalam kebaikan pun pasti ada
kesalahan. Saya ulangi, di dalam kebaikan pun pasti ada kesalahan, apalagi dalam kesalahan. Sudah jelas itu mah ya. Dalam kebaikan pun ada kesalahan. Mana contohnya? Ketika saat kita berkumpul baik-baik, niatnya sih untuk mencari rahmat dan ridho Allah, tapi kadang ada godaan-godaan ingin. Kerasa nggak? Kerasa nggak? Kerasa ya. Nah, kemudian perkataan bahwa mengenai berbicara itu harus senantiasa bermanfaat, tapi ada satu ibarat yang menyatakan man kathurat kalamuhu, man kathura kalamuhu kathura khati'atuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, maka pasti dia banyak salahannya. Waman kathura khati'atuhu, dan barang siapa yang banyak kesalahannya, pasti fannaru aula bih, masya Allah gitu ya, maka neraka lebih utama baginya. Subhanallah gitu ya. Kenapa? Karena kesalahannya itu memang berawal dari lisan. Lisan memang tidak bertulang, tetapi sekali terucap, masya Allah, akan menusuk sampai berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada nggak yang hilang setahun? Ada yang hilang, ada yang enggak, tapi kebanyakan masya Allah membekas ya, sampai dibawa pusara. Namun bukan berarti kita harus menghindari bicara, bukan. Kalau seandainya istri lagi bercengkaraman dengan suami, masa tidak berbicara? Istri lagi butuh garam untuk masakannya, masa tidak berbicara? Atau bicara-bicara garam makaripok ya gitunya gitu. Menyatakan bahwa la khaira illa fi nasyril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam menyebarkan ilmu. Sayang apa enggak? Sayang. Sedangkan ulama dibandingkan dengan profesi yang lain, sedikit apa lebih banyak? Lebih sedikit. Kalau ada ulama yang tidak menyebarkan keilmuannya, sungguh sangat disayangkan. Bahkan Rasulullah SAW berkenan untuk hadir dalam mimpi beliau, bahwa menyatakan la khairu illa fi nasyril ilmi. Sehingga saat itu beliau subhanallah didiskusikan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ternyata betul, setelah mulai membuka pengajian, beliau fokus di dalam pengajian, akhirnya tersebarlah ilmu. Sekarang menjadi pesantrennya luar biasa gitu ya. Nah, ini bukan berarti bahwa ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW harus dipendam oleh sendiri, tidak. Beliau berdiskusi dengan orang yang tepat. Kenapa? Kiai Hasyim Asy'ari adalah murid senior daripada Syekh Khalil Bangkalan. Bahkan ketika mulai membuka pengajian di Tebu Irang, Syekh Khalil Bangkalan yang dari Banten, dari Madura, berkenan untuk hadir ke pengajian Kiai Hasyim Asy'ari. Bahkan nih ada kejadian lucu. Saat Kiai Hasyim Asy'ari berjalan ke madrasahnya, Kiai Khalil yang notabene adalah gurunya berjalan di belakangnya, kemudian membalikkan sendalnya sampai rebutan gitu sama Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Khalil. Ini bagian saya, ini bagian saya, bagian saya. Karena Kiai Khalil gurunya, ini perintah gurumu katanya. Lalu menyerahlah Kiai Hasyim Asy'ari setelah diucapkan seperti itu. Maksudnya bahwa Kiai Hasyim Asy'ari direstui oleh Kiai Khalil Bangkalan untuk menyebarkan keilmuan. Gitu Ibu ya. Jadi bahkan ada satu ibarat dari para ulama bahwa min haidir rijal. Ibu pernah mendengar nggak? Min haidir rijal, sebagian dari haidnya laki-laki. Ibu pernah mendengar? Bapak pernah mendengar? Selama ini yang haid itu siapa? Mohon maaf, perempuan. Tapi di dalam ketasawufan ada kalimah yang menyatakan min haidir rijal, bahwa sebagian dari haidnya laki-laki itu adalah mu'abbiran angkuli syahidah, membahas, menyebarkan
mendiskusikan segala sesuatu yang dia saksikan. Ya, soalnya beda tipis Ibu. Ketika kita berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam artian mencari keridhaan Allah dengan katakanlah dengan berzikir gitu ya. Orang yang senantiasa istiqomah berzikir itu kan sedang menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama Allah diuji. Ini orang kira-kira benar nggak menuju kepadaku? Yang tujuan utamanya adalah Allah, tapi Allah berikan ujian berupa dia diberikan kemudahan keduniaan, dimudahkan urusan keilmuan, dimudahkan urusan ruhaniyah dan lain sebagainya, sehingga ketika seseorang bening dimudahkan, ada yang berhenti zikir khatamannya. Kemudian saya alhamdulillah dimudahkan keilmuannya, berhenti zikirnya. Kemudian ada yang dimudahkan juga urusan keilmuannya, kerizkian dan lain sebagainya, berhenti zikirnya. Padahal tadi tujuannya zikir untuk apa? Untuk menuju kepada Allah. Tapi saat diuji oleh Allah dengan challenge yang kecil berupa butiran-butiran kesyahadahan, dia sudah melenghoy. Sudah berhenti zikirnya. Padahal itu adalah challenge yang membuat seseorang betul-betul untuk melaksanakan, memiliki keistiqomahan. Seperti halnya siapa Ibu? Nabi yang diuji oleh Allah dengan penyakit siapa? Nabi Ayub ya. Nabi Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah, sebelum diuji oleh Allah, setan mengadukan kepada Allah, ya Allah, itu hambamu yang namanya Ayub, dia beribadah kepadamu, ya tenang aja ya Allah, dia karena memiliki harta yang banyak. Kata Allah, sok aja, katanya uji, dia punya hati yang demikian hebat sehingga mau harta banyak, mau harta sedikit, tetap aja beribadah kepadaku. Kemudian diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan balai sehingga hartanya habis, ternaknya habis, pepohonan kebun-kebunnya habis, semuanya. Kemudian tuh kan kata Allah, hei setan, tuh lihat, Nabi Ayub alaihissalam tetap beribadah kepadaku karena hatinya tidak tergoyah mau kaya atau miskin. Kata si setan, ya Allah, mungkin dia masih bersyukur kepada engkau karena keluarganya masih sehat-sehat ya Allah. Sok aja ente uji katanya. Kemudian Allah mengizinkan untuk memberikan ujian melalui setan, yaitu dengan berupa wabah penyakit. Sehingga putra-putrinya meninggal semuanya. Dan istri-istrinya bagaimana? Bukan meninggalkan dia ya. Hanya satu yang tinggal, yaitu Siti Rahmah. Kemudian si setan matur lagi kepada Allah, ya Allah, itu karena Nabi Ayub beribadah kepadamu karena dia sehat aja ya Allah, katanya. Coba kalau dia sakit, mungkin melenghoy. Coba lagi katanya. Dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui setan. Ternyata sakit yang sedemikian parah sampai 8 tahun. Sampai mohon maaf ya, dikabarkan habis seluruh badannya, maka ditinggalkan oleh istrinya kecuali Siti Rahmah. Dan hampir saja Siti Rahmah meninggalkannya. Dengan apa? Dengan ucapan, wahai Nabi Allah, masa kita sakit sebegini-begini saja sehingga kita diusir oleh masyarakat kita. Dulu mah kita punya kehormatan, dulu mah kita punya kedudukan, sekarang kita malah diusir. Mintalah kesembuhan kepada Allah. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berapa tahun saya sakit, katanya. 8 tahun wahai suamiku. Lalu berapa tahun kita menikmati kesehatan dan juga kelapangan urusan dunia kita? Puluhan tahun ya suamiku. Baru 8 tahun, masa mengalahkan yang puluhan tahun, katanya. Sudah, kita bersabar aja kepada Allah. Namun saat itu Allah memerintahkan kepada salah satu malaikatnya untuk memberikan air kehidupan sehingga Nabi Ayub mandi di situ kemudian sehat kembali. Nah, gitu ya. Jadi kekuatan kolbunya Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoyahkan oleh penyakit, tidak tergoyahkan oleh harta benda, semuanya diserahkan kepada Allah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Insya Allah kita pun sama-sama berusaha untuk memiliki kekuatan hati apapun yang terjadi. Dan tadi yang saya sampaikan, min haidir rijal, bahwa sebagian dari haidnya rijal, laki-laki,
itu membicarakan sesuatu yang aneh-aneh. Dan kalaupun toh itu merasa aneh, jangan disebarluaskan, tapi diskusikan kepada orang yang kira-kira orang itu mampu untuk menjelaskan apa maksud Allah di balik itu. Apa itu? Di antara sekian banyak hadis tentang keilmuan, di antara sekian banyak hadis yang menyatakan fadilah tentang keilmuan, ada satu hadis yang menyatakan fadilahnya melebihi daripada suatu amaliyah tertentu. Kira-kira nih, bulan Zulhijjah, ibadah yang paling dicintai Allah apa? Zulhijjah. Zulhijjah, ibadah kurban dan ibadah haji. Ibadah haji dengan kurban mahalan mana? Haji lah ya. Saya ambil hadis tentang haji. Betul ya, bagi kita sekalian kaum muslimin, siapapun kalau ditanya pasti ingin ibadah haji, betul? Ibu semuanya pengen haji? Bapak semuanya pengen haji? Tapi sudah niat belum? Alhamdulillah. Pengen aja, pengen banget. Yang sudah niat, sudah buka ONH belum? Itu mah bukan niat atau baru ngazam, Ibu, ngazam. Ngazam dengan niat beda. Ngazam itu rencana. Rencana apakah harus terjadi besok? Enggak, kapan? Tahun depan, tahun 10 tahun yang akan datang gitu ya. Kalau niat mah fi'lu syai'in qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Merencanakan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaan awal dari pelaksanaan itu. Awal ibadah haji apa? Awal ibadah haji nabung. Kalau seandainya tidak nabung, kira-kira kita dipanggil sama pemerintah tidak? Tidak. Berarti kita belum niat. Ya baru rencana. Bedanya niat dengan rencana, kalau qasdu syai'in belum ditulis oleh Allah, belum. Tapi kalau sudah niat, muqtaronan bi fi'lihi, sudah ONH, walaupun ONH-nya di BSI sekarang tidak pakai limit, tidak pakai batas minimal. Betul, tidak pakai batas minimal, langsung ibadah haji, langsung daftar, langsung dapat ibadah haji. Tabungan haji, langsung itu sudah niat. Dan itu nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun, mohon maaf, saya udah niat, ternyata saya keburu meninggal, kita kira-kira di hadapan Allah saya udah berangkat haji belum? Sudah, karena sudah niat. Maka tapi kalau meninggal kalau meninggal maka ibu bapak hadirin jemaah sekalian, segera untuk buka ONH tabungan haji, insya Allah. Kemudian yang kedua, ini yang membuat saya khususiyahnya, saya subhanallah betapa termotivasinya ini, karena dengan melaksanakan hadir ke majelis taklim itu nilainya sama dengan haji. Haji yang bagaimana? Taman hajatuhu, yang sempurna kehajiannya. Allahu Akbar. Sempurna di hadapan manusia apa sempurna di hadapan Allah? Di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Perhatikan ya, barangkali ini juga memotivasi ibu dan bapak, karena bagi saya ini sangat memotivasi. Apa? Man ghada ilal masjidi. Siapa orang yang datang ke masjid? Kira-kira ibu dan bapak sudah datang ke masjid belum? Mana orangnya? Oh, ini. Barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan sesuatu, dia tidak meniatkan sesuatu, illa, kecuali hanya dua perkara. Selain beribadah sholat berjamaah, illa ayyata'allama khairan, kecuali untuk belajar sesuatu yang baik, au yu'allimuhu, atau mengajarkannya. Kan di dalam hadis, kun aliman au muta'alliman, jadilah orang yang mengajar atau orang yang belajar. Kedudukannya sama, yang mengajar bernilai berkah dan belajar pun bernilai. Kalau tidak ada yang belajar, yang ngajar bisa nggak?
Ya bisa pakai ini aja apa ya. Zaman sekarang. Kembali lagi ke hadis. Man ghada ilal masjidi, barang siapa yang datang ke masjid, la yuradu, tidak meniatkan sesuatu, illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali untuk belajar yang baik-baik atau yang mengajar, maka ka'ajri lahu hajjin. Subhanallah. Falahu ka'ajri hajjin, maka baginya seperti halnya pahala atau keberkahan ibadah haji. Haji yang bagaimana? Taman hajjatuhu, yang sempurna hajinya. Subhanallah, ya. Haji sekarang berapa puluh juta? Berapa? Minimal 60 lah ya. Minimal 60. Nah ini kalau 60-nya sih nggak jadi masalah. Waiting list-nya berapa tahun? Wah itu 20 tahun atau 30 tahun. Kita berapa tahun? 18 tahun. Ya 18 tahun sampai 30 tahun. Ada yang bilang 30 tahun lah ya. 18 atau 30 tahun. 30 tahun. Dengan menunggu seperti itu, Ibu kira-kira kalau sudah waktunya, Ibu dipastikan bisa sempurna nggak melaksanakan sunnahnya? Belum tentu, nggak ada yang jawab nih. Kalau sudah ditentukan kedatangannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memungkinkan pasti nggak Ibu melaksanakan sunnahnya secara sempurna? Belum tentu. Bisa secara sempurna tidak melaksanakan kefarduannya? Belum tentu. Bisa sempurna tidak melaksanakan syaratnya? Belum tentu. Yang belum tentu itu kalah dengan yang sudah sempurna di hadapan Allah. Dengan cara apa? Hadir ke masjid untuk belajar. Di mana ada pengajian, hadir ke masjid. Subhanallah. Di hadapan Allah dan Rasul, kita sudah melaksanakan haji. Insya Allah. Maka bagi ibu yang belum kedapatan takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk mengunjungi Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, jangan berkecil hati. Siapapun pasti ingin melaksanakan haji, tapi kalau belum ditakdirkan oleh Allah, maka sering-sering saja datang ke majelis taklim. Insya Allah. Buat saya itu motivasi banget, tahu buat ibu. Insya Allah memotivasi ya. Nah, insya Allah, dan hajinya pun haji yang sempurna. Berapa kali kita haji di hadapan Allah? Berkali-kali, karena kita pun hadir di majelis taklim berkali-kali, betul ya? Alhamdulillah. Belum lagi ada satu motivasi yang subhanallah ini ya. Di dalam hadis tertera bahwa di saat kiamat nanti ada naungan 7 naungan Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya bagi kita sekalian, apa itu? Apa? Man qalbuhu yata'allaqu fil masajid. Subhanallah. Seseorang yang hatinya terkait ke masjid. Apa kita nggak keserang-serang dengan ungkapan Kangjeng Nabi tersebut gitu ya? Orang yang mendapatkan naungan di saat naungan tidak ada kecuali naungan Allah, tapi kita semuanya mendapat naungan Allah, sehingga terik matahari tidak akan terasa panasnya. Kemudian haus karena belum merasakan minum, disediakan haud telaganya Rasulullah SAW, sehingga kita bisa diperkenankan oleh Allah untuk minum air telaga Rasulullah sepuasnya. Karena memang di alam dunia kita senang untuk hadir ke majelis taklim, senang untuk memakmurkan masjid, senang untuk memakmurkan musola-musola Allah, insya Allah ya. Jadi ketika kita down semangat kita, ingat gini, wah saya haji mungkin 30 tahun lagi, udah hajilah sekarang lah haji. Gitu ya ibu ya, insya Allah ya. Nah, mari kita sama-sama berhaji di hadapan Allah. Nggak usah lah, nggak apa-apa di hadapan manusia mungkin 30 tahun lagi, tapi di hadapan Allah dan Rasulullah kita berhaji setiap hari, minimal setiap pekan. Demikian ya.
Udah waktunya kayaknya. Abdullah.